Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Sesmawati, NIM 1181889, kelas C semester 6, jurusan PGST. Baik, di sini saya akan membuat video makalah tentang keterampilan kepramukaan yang meliputi keterampilan baris berbaris, keterampilan P3K, keterampilan sandi dan smartphone, dan api unggun. A. Peraturan baris berbaris PBB. Baris berbaris adalah satu wujud latihan fisik diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup angkatan bersenjata bermasyarakat yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Yang pertama, maksud dan tujuan. A. Guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegak dan tangkas, rasa persatuan disiplin, sehingga dengan demikian senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas atas kepentingan individu dan secara tidak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab. B. Yang dimaksudkan dengan menimbulkan sikap jasmani yang tegas dan tangkas adalah mengarahkan pertumbuhan yang diperlukan dalam menjalankan tugas pokok tersebut dengan sempurna. C. Yang dimaksud dengan persatuan adalah rasa senasib dan sepenanggung serta ikatan batin yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas. D. Yang dimaksud dengan disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas di atas individu, yang hakikatnya tidak lain daripada keikhlasan menyisihkan pilihan hati sendiri. Yang ke. Yang dimaksud dengan rasa tanggung jawab adalah keberanian untuk bertindak yang mengandung risiko terhadap dirinya, tetapi menguntungkan tugas, atau sebaiknya tidak mudah melakukan tindakan yang akan dapat merugikan kesatuan. Yang kedua, ketentuan khusus. Ya, para pemimpin wajib mengetahui adanya, mengenal kegunaannya, serta senantiasa menegakkan peraturan tersebut. B. Para embani pimpinan kader wajib paham isinya, mau mengerjakan dan mampu melatihnya. C. Semua warga angkatan bersenjata, baik perwira bintara atau tamtama, wajib melaksanakan secara tertib, tepat, serta dilarang mengubah, menambah, atau mengurang apa yang tertera dalam peraturan berbaris ini. 3. Aba-aba. Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada pemimpin untuk melaksanakan pada waktunya secara serentak atau berturut-turut. Macam-macam aba-aba. Pertama, aba-aba petunjuk, aba-aba peringatan, aba-aba pelaksanaan. Gerak-gerak adalah untuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan tanpa meninggalkan tempat dan gerakan-gerakan memakai anggota tubuh lain. Contoh, jalan di tempat gerak, siap gerak, hadap kanan gerak, lancang kanan gerak. Yang kedua, jalan adalah untuk gerakan-gerakan dilakukan dengan meninggalkan tempat, haluan kanan kiri, jalan satu langkah ke depan jalan. 3. Mulai adalah untuk dipakai pada pelaksanaan perintah yang harus dikerjakan berturut-turut. Contoh, hitung mulai 3, bersaf, kumpul mulai. B. Cara memberi aba-aba. Waktu memberi aba-aba. Pemberi aba-aba pada dasarnya harus berdiri dalam keadaan sikap sempurna dan menghadapi pasukan. Cara melatih berhimpun. Pada waktu aba-aba peringatan, seluruh anggota mengambil sikap sempurna dan menghadap kepada yang memberi aba-aba. Pada aba-aba pelaksanaan, seluruh anggota mengambil sikap lari selanjutnya, lari menuju ke depan pelatih komandan pemimpin di mana ia berada dengan jarak 3 langkah. Pada waktu datang di depan pelatih komandan pemimpin mengambil sikap sempurna, kemudian mengambil sikap istirahat. Setelah aba-aba selesai, seluruh anggota mengambil sikap sempurna balik. Setelah aba-aba selesai, anggota mengambil sikap sempurna balik kanan, selanjutnya menuju tempat masing-masing pada saat datang di depan pelatih komandan pemimpin, serta kembali tidak menyampaikan penghormatan.
Melatih berkumpul. Komandan pelatih pemimpin menunjuk seorang anggota untuk berdiri kurang lebih 4 langkah di depannya. Orang ini dinamakan penjuru. Komandan pelatih pemimpin memberikan perintah terhadap Hartono sebagai penjuru bila penjuru bernama Hartono. Cara melatih meninggalkan barisan. Apabila pelatih memberikan perintah kepada seseorang dari barisannya terlebih dahulu, ia memanggil orang itu keluar barisan yang memberikan perintahnya. Apabila orang tersebut telah berdiri dalam sikap sempurna, orang yang menerima perintah ini harus mengulang perintah tersebut sebelum melaksanakan dan menjalankan perintah. Tata cara keluar barisan. Bila keluar barsaf, yang pertama untuk saf depan tidak perlu balik tetapi tanggung menuju arah yang memanggil. Yang kedua untuk saf tengah dan belakang balik kanan, kemudian melalui saf balik belakang. Selanjutnya memilih jalan yang dekat menuju arah yang memanggil. Yang ketiga bagi orang yang berada di ujung kanan maupun kiri tanpa balik kanan langsung arah yang memanggil termasuk saf 2 dan 3. B. Keterampilan P3K. Yang pertama, pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter paramedik. Ini berarti pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementaranya dilakukan oleh petugas P3K. Perlu arah cepat dan tepat dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada di tempat kejadian. Yang kedua, pelaksanaan P3K. Sebelum pelaksanaan tindakan P3K, maka perlu dilakukan tahapan awal sebelum P3K, yaitu pertolongan, mengamankan diri sendiri, memastikan penolong telah aman dari bahaya, amankan korban, evakuasi atau pindahkan korban ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Tanda tempat kejadian jika diperlukan untuk mencegah adanya korban baru. Usahakan menghubungi tim medis. Tindakan P3K. Ketiga, teknik dalam P3K. Prioritas dalam P3K, urutan tindakan secara umum. Cari keterangan penyebab kecelakaan, amankan korban dari tempat berbahaya, perhatikan keadaan umum korban, gangguan pernapasan, pendarahan, dan kesadaran. Segera lakukan pertolongan lebih lanjut dengan sarana yang tersedia. Apabila korban sadar, langsung beritahu dan kenalkan. C. Pengertian bentuk atau cara penulisan sandi Morse. Morse sebenarnya nama orang Amerika yang menemukan sebuah cara agar setiap manusia dapat saling berhubungan sama lengkapnya, yaitu Samuel Bryce Morse. Ia lahir pada tanggal 27 April 1991. Kedua, Smartport adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera dayung, batang tangan kosong, atau dengan sarung tangan. Informasi dapat dibaca melalui posisi bendera atau tangan. Namun kini yang umumnya digunakan adalah bendera yang dinamakan bendera Smartport. Pengiriman sandi melalui bendera Smartport ini menggunakan dua bendera yang masing-masing bendera tersebut berukuran 45 cm x 45 cm. Bentuk bendera yang persegi merupakan penggabungan dua buah segitiga sama kaki yang berbeda. Warna-warna yang digunakan sebenarnya bisa bermacam-macam. Yang tajam digunakan adalah warna merah dan kuning, di mana letak warna merah telah berada dekat tangkai bendera pada awal abad ke-19.
D. Keterampilan api unggun. Yang pertama, pengertian api unggun. Api unggun adalah api di luar ruang yang dapat dari sengaja menyalakan kayu bakar, potongan kayu, atau kumpulan dahan ranting, jerami, atau daun-daun kering. Pramuka, pecinta alam, atau peminat kegiatan alam bebas seiring membuat api unggun sewaktu berkemahatan melakukan kegiatan di alam terbuka. Pertama, nilai pendidikan dari api unggun diantaranya mempererat persaudaraan, memupuk kerjasama gotong royong, menambah rasa keberanian dan kepercayaan diri, membuat suasana kegembiraan dan kebebasan, mengembangkan bakat dan kreativitas, memupuk disiplin bagi pelaku dan penonton. 2. Tata cara pelaksanaan api unggun. Tempat diselenggarakannya api unggun adalah di medan terbuka berupa lapangan yang cukup luas. Tanahnya kering dengan permukaannya rata. Bila api unggun dilaksanakan di lapangan berumpu yang tumbuh dengan baik, maka pada tempat yang direncanakan tersebut rumputnya dipindahkan terlebih dahulu untuk kemudian ditanam kembali sesudah api unggun selesai. Setelah kegiatan api unggun selesai, lokasi api unggun harus bersih seperti semula, tidak terlihat berkasnya, tidak merusak lingkungannya. Macam-macam bentuk api unggun. Bentuk piramid dibagi dalam 2 bentuk api unggun, berbentuk segitiga dan berbentuk segi 4. Bentuk pagoda robo ujung kayu diatur agar di tengah-tengah di tempat pertemuan kayu diberi kayu-kayu kecil sampah yang mudah dibakar penggoda. Bentuk kursi bentuk unggun seperti kursi menggunakan kayu yang diletakkan belajar seperti kursi. Acara api unggun. Pada acara api unggun, peserta menciptakan suasana kegembiraan dengan jalan menampilkan kreasi seni berupa musik, gerak, dan lagu, lawakan seniwa, fragmen. Dua, makna dan fungsi api unggun pada kegiatan pramuka dalam sebuah perkemahan. Salah satu kegiatan yang paling ditunggu oleh peserta perkemahan adalah kegiatan api unggun. Tanpa adanya kegiatan api unggun, sebuah kegiatan pemakahan pramuka terasa seakan bagaikan sayur tanpa garam. Oleh karena itu, kegiatan api unggun dalam sebuah pemakahan merupakan kegiatan yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh pramuka ketika mengadakan perkemahan. Berikut ini beberapa makna yang dapat dicapai ketika mengikuti kegiatan api unggun dalam sebuah perkemahan. Yang pertama, mendapatkan kehangatan tidak dapat dipungkiri. Biasanya suasana di bumi perkemahan sangatlah dingin, apalagi ketika berkemah di daerah pegunungannya. Oleh karenanya, api unggun merupakan salah satu solusinya. Dengan adanya api unggun ini, para pramuka atau anggota yang berkemah akan mendapatkan kehangatan. Yang kedua, menimbulkan semangat. Biasanya kegiatan api unggun dilaksanakan pada malam-malam terakhir kegiatan perkemahan, di mana semua atau sebagian peserta telah merasa telah unggu, melambangkan kobaran semangat yang membara dan seakan-akan tidak boleh padam. Begitu pula pramuka, semangatnya janganlah sampai padam. Itulah untuk memberi kesempatan kepada seluruh peserta untuk menghayati makna api unggun tersebut. Yang ketiga, mencari kegembiraan. Mengingat berakhir perkemahan, suasana peserta yang telah merasa telah letih, capek, dan jenuh, sementara pramuka itu harus selalu senang dan kegembiraan. Maka lagi-lagi api unggun menjawab permasalahan itu. Sebabnya ketika penyulutan api unggun selesai, dilanjutkan dengan atraksi seni, baik itu menyanyi maupun keterampilan lainnya, yang semuanya bertujuan untuk membuat semua yang hadir merasa senang dan melupakan rasa lelah, letih, capek, dan jenuh yang dirasakannya. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.